Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom. Shalom dan selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus.
Tuhan. Hanya namamu yang kami sembah. berdiri. Kuduslah Tuhan, Oh, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan itu lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita mau nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan.
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita nyanyikan dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Kita atas kepala kita. Amin, haleluya, 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 amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Jemaat silakan duduk. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati kita dan menegakkan di saat ku terjatuh. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah
tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Saya persilakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Pujian ini mengatakan kami haus akan Engkau Tuhan. Mari Engkau mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh Engkau tuntun setiap langkah perjalanan hidup kami selama kami masih ada di dunia ini. Setiap kali kami melangkah, setiap kali kami berbicara, setiap kali kami berpikir, semua itu ada karena firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh semakin terus Tuhan diperbarui di dalam Engkau, supaya kami boleh menyelesaikan hidup kami di dunia ini dengan baik. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap pribadi yang hadir di tempat ini, dia juga yang Zoom, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan juga hamba-Mu yang melayani. Kiranya Engkau berbicara Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Masih 10 orang yang ngomong. Shalom, luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Hari ini judul daripada firman Tuhan kita masih di dalam tema dasar hukum dalam tubuh Kristus ya. Di dalam tubuh Kristus itu ada dasar-dasar yang harus kita lakukan ya. Setiap satu negara pasti dia mempunyai aturan. Setiap organisasi punya aturan, setiap rumah tangga punya aturan ya. Di mana kita berkomunitas pasti ada aturannya. Nah, di sini dasar hukum dalam tubuh Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan.
Ya. Bukan berarti permisi bicara saudara yang sudah sunat secara lahiriah. Nah, bukan itu yang saya maksudkan ya. Itu yang nanti kita akan bahas itu ya. Kita kembali lagi sebenarnya sunat ini diberikan, hukum Taurat dan sunat ini diberikan kepada bangsa Israel. Saudara nanti bisa buka di dalam surat Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 29. Saya minta seseorang bantu saya untuk bacakan firman Tuhan. Siapa? Mau dengan relawan? Hana aja, Hana. Oke, ada Hana ya. Gantian, kasihan Pak Daniel terus. Roma pasal yang kedua, kita baca ayat yang mulai ke-17. Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Terus? Dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Sampai ke-20. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Saudara, hukum Taurat ini dan sunat ini diberikan kepada bangsa Yahudi. Bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bahkan firman Tuhan menuliskan bahwa bangsa Israel adalah biji mata Allah. Kenapa Allah memberikan hukum Taurat dan sunat kepada bangsa Israel? Kalau kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu di dalam perjalanan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel dan kita semua yang ada di tempat ini, kita dikatakan adalah Israel rohani. Firman Tuhan mengatakan kita ini seperti dicangkokkan. Nah, kita ini mendapatkan anugerah dan kemurahan, kita ini dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, ya. Dan kita ini adalah orang-orang cangkokan, ya, orang-orang yang mendapatkan kemurahan. Bangsa Israel ini hukum Taurat diberikan karena bangsa Israel ini kalau saudara buka belajar Alkitab diberikan pada waktu di dalam kitab Keluaran dituliskan. Kenapa Allah memberikan hukum Taurat? Karena bangsa Israel ini mempunyai sikap yang tegar tengkuk, ya, sakarepe dewek. Nah, sehingga mereka itu selalu bersungut-sungut. Padahal Tuhan berkata, "Aku membawamu keluar, ya, pergi ke tanah perjanjian. Di sana aku akan memberikan satu tanah, aku memberikan kelimpahan susu dan madu, aku memberikan sejahtera kepada." Tetapi bangsa Israel itu untuk mencapai satu tujuan di mana janji daripada Tuhan harus melewati proses. Nah, untuk melewati proses ini mereka tidak bisa melakukannya dengan baik. Firman Tuhan mengatakan mereka itu mempunyai banyak kesempatan. Ya, dikatakan mereka itu bersandar kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ada 10 ya. Kalau mereka tidak melakukan satu, maka mereka sudah dikatakan berdosa. Bagaimana kita bisa melakukan semua dari 10 hukum Taurat? Berarti kalau orang itu tidak melakukan hukum Taurat, maka dia tidak bisa masuk ke tidak bisa masuk kepada janji daripada Tuhan. Dikatakan di sini bersandar kepada hukum Taurat, melakukan mulai dari kecil anak-anak dari bangsa Israel diajar mereka setiap hari oleh orang tuanya, belajar firman Tuhan, belajar hukum-hukum daripada Tuhan. Di dalam kitab Yosua dikatakan, ajarlah anakmu di mana engkau berada. Saat engkau bersama dengan mereka, ajarlah mereka akan firman Tuhan. Itu yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Mereka mempunyai satu prioritas di dalam hidup mereka. Mereka adalah bangsa pilihan, ya. Dari seluruh bangsa di dunia ini, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Dia dikatakan karena dia bangsa pilihan, maka ada rasa kesombongan ya di dalam hidupnya ya. Nah, di dalam Allah, dia mengenal kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dan tujuannya di dalam hidup mereka. Dan mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berguna dan yang tidak berguna seperti kita baca. Mereka memiliki segala kepandaian dan kebenaran.
Saya mau cerita dulu tentang kehidupan bangsa Israel ya. Kalau kita melihat di dunia ini, saudara, orang-orang yang di Amerika, mereka yang duduk di pemerintahan kebanyakan adalah keturunan-keturunan Yahudi. Mereka orang-orang yang begitu pandai, mereka menjadi orang-orang yang terkenal. Mereka di segala bidang, di keuangan, di IT, mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi. Mereka tahu mereka mempunyai prioritas di dalam Allah. Saudara, bagaimana dengan kita orang-orang yang dicangkokkan? Bukan sebagai Israel rohani. Ya. Apakah di sini katakan kalau kita bersandar kepada hukum Taurat, pasti kita tidak bisa. Satu, kita tidak lakukan, maka kita tidak layak untuk mendapatkan janji daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya? Tidak bisa. Seorang manusia pun di dunia tidak bisa. Kalau kita membaca kitab perjanjian lama, saudara, ngeri. Kalau Tuhan mengatakan dibunuh satu kota, semua dibunuh, dihabisin sak bayinya, sak anak-anaknya, semuanya sak binatangnya semua. Satu tidak melakukan hukum Taurat, maka dianggap semuanya tidak, mereka manusia itu berdosa. Tetapi oleh karena anugerah daripada Tuhan, maka Yesus sebagai keturunan bangsa Israel, dia datang ke dalam dunia sebagai pribadi manusia dan dia juga datang sebagai pribadi Allah. Dia datang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan dia bertabernakel, dia tinggal bersama-sama di kita. Manusia, dia melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang menjadi perbedaan, Yesus satu-satunya bangsa Israel keturunan Yahudi yang tidak melakukan dosa. Dia bisa melakukan semua hukum, dia juga mengalami disunat pada umur 8 hari ya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus melakukan proses sebagai bangsa, sebagai satu pribadi keturunan Israel. Dia melakukan hukum Taurat. Dia juga melakukan sunat. Waktu seandainya Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka semua manusia itu akan binasa. Karena apa? Tidak bisa melakukan kebenaran satu pun. Enggak. Kalau ataupun dari 10 itu bisa melakukan 2, yang 8 tetap kita dikatakan sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus sudah memberikan satu teladan di dalam hidup kita, bahwa dia satu pribadi ya, yang memberikan teladan bagi bangsa Israel sebenarnya, tetapi bangsa Israel tidak menerima dia. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Yesus memberikan teladan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bagaimana kita sebagai Israel rohani yang dicangkokkan. Beberapa tahun lalu saya mendengar, ya, sunat itu sangat perlu, ya. Sunat itu perlu secara lahiriah. Maaf bicara, ya. Para banyak hamba-hamba Tuhan dari satu kelompok, rame-rame sudah tua, sunat semua, saudara. Luar biasa. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yesus sudah datang menggenapi, bukan menghapuskan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat, dia melakukan semuanya hukum Taurat, supaya dia menjadi teladan bagi orang lain, bagi umatnya. Dia tidak melakukan dosa, dia bisa melewati semua masa-masa sulit di dalam hidupnya sebagai pribadi manusia. Kenapa dia mau datang ke dalam dunia untuk menderita? Karena dia mau memberikan teladan buat kita. Kalau kita melakukan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan, sebagai bangsa Israel rohani, siapa yang menjadi dasar dan patokan di dalam hidup kita? Siapa yang menjadi dasar di dalam kita melakukan segala sesuatu? Kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam pelayan, di dalam pekerjaan Tuhan, pernah enggak kita tanya, Tuhan, apakah yang kulakukan ini menyenangkan hatimu? Nyenengno hatiku dewek, nyenengno orang lain, menyenangkan pimpinan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau saya melakukan ini Tuhan, kira-kira engkau suka enggak ya? Jangan melakukan karena maunya kita sendiri. Saudara, waktu kita ini enggak bisa jalan mundur, maju terus. Dan semua yang kita lakukan di belakang itu, saudara harus bertanggung jawabkan.
Satu kali setiap kita pribadi, saudara semua mempertanggungjawabkan setiap sikap pribadi kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan apa-apa wes berbuat dosa, nanti kalau aku sudah mau tutup mata minta ampun, bener, saudara pasti selamat kok masuk surga. Karena di akhir hidupnya saudara minta ampun. Tapi bagian apa yang kita terima di dalam kerajaan surga? Kalau kita melakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan, enggak? Tuhan kok disukakan enggak? Waktu pujian tadi dikatakan, aku mau diisi Tuhan, aku haus. Benar-benar kita haus enggak? Kalau orang haus itu, dia harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kita, saudara, saya peringatkan ya. Mungkin saya ini suka nakutin orang, enggak apa-apa. Supaya saudara juga mendapatkan sesuatu yang baik. Setiap kita harus berhati-hati di dalam setiap perbuatan kita. Apa yang kita ngomong, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semua dipertanggungjawabkan. Enggak hari ini, enggak besok. Nanti kalau saudara sudah tutup mata. Apapun yang kita punya di dunia ini bukan sesuatu yang membuat kita bangga. Kalau saudara pergi ke orang mati, ya, ke orang-orang yang meninggal, semuanya begitu menyenangkan. Bahkan sekarang beda. Kalau dulu orang meninggal itu sedih, sekarang enggak, seperti pesta, saudara. Tetapi setelah itu kembali ke tanah, dia harus memulai satu kehidupan yang baru. Benar enggak bersama Tuhan atau masuk di tempat yang lain? Di sini dikatakan bangsa Yahudi sudah dikasih kesempatan, kita saudara dan saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan semua. Saudara adalah orang-orang yang penting bagi Tuhan. Tetapi apakah kita juga mengatakan Tuhan itu penting bagi saya? Slide berikutnya. Di ayat yang selanjutnya, tolong Hana bantu bacakan yang ayat ke-21. Terus? Saudara, firman Tuhan jelas Rasul Paulus mengatakan tentang kehidupan bangsa Israel. Tetapi Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita, bagaimana kita ini bisa mengajar orang lain, tidakkah engkau juga mengajar dirimu sendiri? Tuhan mengatakan kalau engkau melakukan sesuatu kepada orang lain, melayani orang lain, lakukan itu seperti dirimu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Kalau engkau mengasihi orang lain, melayani orang lain, lakukan seperti engkau melakukan untuk dirimu sendiri. Orang yang waras tidak akan menyakiti dirinya sendiri, betul? Kalau orang yang tidak waras itu menyakiti dirinya sendiri ya. Oleh karena dikatakan Rasul Paulus katakan, bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Kita ini perlu saudara mendidik diri kita sendiri. Bait yang Tuhan berikan tubuh ini adalah bait yang begitu Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan hidup kita. Nah di sini saya lihat kita sudah umur ya, banyak yang usia lanjut ya. Ya jadi artinya perlu memperhatikan diri sendiri. Bukan penampilan ya, saya tidak bicara penampilan. Penampilan itu hak seseorang. Tetapi kita harus jaga diri kita sendiri ya. Kalau memang sakit ya jagalah makanan. Ya, supaya kita bisa menjaga diri kita. Bait yang Tuhan percayakan ini dijaga dengan benar. Waktu bulan Desember, saya ini selalu cek darah ya, sendiri ya. Nah, satu kali di bulan Desember, semuanya tuh begitu jelek sekali. Gulanya bisa naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Saya mikir, kenapa ya? Padahal saya ini makan sangat berhati-hati menjaga makanan. Ternyata setelah saya evaluasi, bukan pola makanan, tetapi karena saya mempunyai beban pikiran yang begitu banyak. Ya. Sehingga pikiran-pikiran segala sesuatu yang tidak berguna yang selalu dipikirkan, ya, itu yang membuat kita mengalami hal di dalam tubuh kita menjadi tidak sehat. Betul enggak Dokter Zimi? Apakah stres juga menimbulkan hal seperti itu?
Betul ya? Berarti saya tidak salah. Nah, jadi saudara setelah lewat masa itu saya cek semuanya normal semuanya. Oh berarti jiwa saya yang sakit, jiwanya yang harus sembuh ya. Mengapa engkau yang mengajar tetapi engkau tidak bisa memberi teladan? Saudara para pemimpin di sini termasuk saya juga harus memberi teladan buat saudara. Kalau ataupun salah, ya tolong saya dimaafkan, tetapi saya mau belajar untuk memperbaiki. Saudara yang mengajar orang lain, kamu tidak bisa mengajar dirimu sendiri. Bagaimana dengan kita, orang bangsa Israel rohani, ya, yang Tuhan berikan kemurahannya, anugerahnya yang sudah dicangkokkan ini untuk supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Judul tadi dikatakan bahwa hukum Taurat dan sunat itu tidak menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengenapi semuanya itu dengan dirinya sendiri, ya. Dia sudah datang melakukan dan menjadi teladan bagi hidup kita. Dikatakan di sini bahwa di dalam Yeskiel, saya bacakan aja slide yang berikutnya. Aku merasa sakit hati Tuhan. Tuhan itu sakit hati saudara. Ya, karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Salah satu hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, jangan mengingini barangnya orang lain, jangan berzina dan lain sebagainya. Di sini Allah Tuhan mengatakan aku ini merasa sakit hati kepada umatku. Pernah enggak kita mengatakan kalau anak kita menyakitkan hati kita yang juengkel gitu ya. Kita katakan, duh mama ini sakit hati loh mek kamu ya. Sudah tak ajari, sudah tak dedek kok tidak ada balas budinya. Tuhan mengatakan karena apa? Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Kemana kita pergi? Apakah kita juga membawa pribadi Tuhan di dalam hidup kita? Kemana kita bertemu dengan seseorang, apakah kita sudah jadi berkat buat orang itu? Di dalam perkataan kita, dalam cara mikirnya kita, ya, di dalam hal bertindak, sudah jadi berkat enggak kita buat orang lain? Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa, yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan itu kalau menulis saya sampai bolak-balik baca, Tuhan selalu menekankan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menerima kemurahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita menjalani sisa hidup kita ini dengan baik, menyelesaikan hidup kita dengan baik. Satu hal yang saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan Tuhan, saya berdoa supaya saya menyelesaikan sisa hidup saya dengan baik. Supaya waktu saya bertemu muka dengan Tuhan, tidak ada lagi beban, sakit hati, amarah, pikiran-pikiran yang selalu menyimpan kesalahannya orang, semuanya saya mau belajar tanggalkan. Proses masih belajar, belum sempurna. Tetapi kita harus belajar mencapai hal itu. Supaya apa? Tuhan yang sudah memberikan satu teladan di dalam hidup kita ini. Supaya diri kita tidak lagi dinajiskan oleh hal yang seperti itu. Selama kita hidup ini masih proses, memang kita tuh belajar. Tapi orang belajar kan harus lulus saudara. Mau belajar terus. Kalau anak saudara tinggal kelas terus pasti saudara komplain kan, betul. Nah kok kamu tuh kok gak belajar sungguh-sungguh ya. Bolak-balik gak naik kelas gitu. Proses belajar dan kita harus mencapai. Kalau saudara masih suka ya bohong, saudara akan diproses oleh Tuhan, terus dikejar. Sampai saudara benar-benar berubah, tuh selesai proses itu. Kalau nanti saudara masih suka marah, ya, suka seenaknya sendiri, Tuhan akan terus kejar proses sampai benar-benar saudara lulus. Kalau saudara belum pernah lulus, terus itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara ingin belajar supaya tidak sakit hati, saya kasih resep ya, belajarlah ngampuni. Loh Bu, sakitnya luar biasa, gitu ya. Saya tahu sakitnya luar biasa. Ada pepatah mengatakan begini, kalau orang yang menyakiti kita, dia mari ngelokno kita, dia sudah lupa saudara.
Kalau saudara masih ingat terus, ya bebannya di saudara. Caranya bagaimana? Jangan diingat. Loh Bu, masih ingat, masih manusia. Boleh, ingat enggak apa-apa. Tapi jangan memperhitungkan. Tahu memperhitungkan? Ojo digawe perkara lagi. Itu. Jangan dibuat masalah lagi. Nanti kalau saudara melewati proses itu akan semuanya selesai dalam hidup kita. Dan saudara akan diberi hati. Bisa ngampuni. Orang mau ngomongin apa, mau nyakiti apa buat kita, lewat semuanya. Karena hati kita sudah diperbarui. Selama kita masih belum lulus, itu masih akan terjadi dalam hidup kita ya. Nah, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang demikian. Firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudara semua di Pondok Kasih kita adalah orang-orang yang diutus. Ada orang yang diutus keluar, ada orang-orang yang diutus di sekitar saudara, ada orang-orang yang diutus di kelompok-kelompok yang kecil. Apakah kita sudah membawa nama Tuhan di dalam hidup kita? Kemana kita pergi ini kira-kira orang-orang itu kalau ketemu saya nyeneng nondak ya? Kalau saya bertemu dengan seseorang takut enggak ya? Apa saya sembunyi aja gitu ya? Wes aku enggak mau ketemu gitu. Nah, di sini katakan kita harus membawa Tuhan yang kudus itu ada di dalam hidup kita. Tadi saya katakan ya, setiap perbuatan kita semua Tuhan akan perhitungkan. Baik, yang jahat, yang tidak baik semua akan diperhitungkan. Karena itu marilah kita belajar. Kita tidak bisa melakukan hukum Taurat semuanya. Meskipun kita sudah disunat secara lahiriah, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan di dalam hidupnya, ya, dia sudah melakukan semua hukum Taurat, maka yang menjadi dasar dari kehidupan kita itu adalah Kristus. Tadi saya katakan, setiap kali aku melakukan sesuatu, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Setiap kali saya mau berbicara, kira-kira nyenengno hati Tuhan enggak ya? Kalau saya melakukan sesuatu, kira-kira Tuhan disenengkan enggak? Slide berikutnya. Seorang yang memiliki hukum Allah yang tertulis dan tanda lahiriah perjanjian ya dengan Allah dan umatnya, itu bangsa Israel, tetapi tidak pernah mengalami realitas yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah orang-orang Israel, bangsa Israel rohani yang sudah dicangkokkan dari pohon zaitun, ya. Kita ini dicangkokkan supaya kita tuh punya kehidupan. Jangan lupa doakan bangsa Israel. Melalui bangsa Israel keselamatan terjadi untuk kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau memberkati umatku, maka aku juga memberkatimu. Pernah enggak doain untuk bangsa Israel? Doa berkati bangsa Israel supaya mereka menerima keselamatan yang sesungguhnya. Dikatakan di sini kita juga ya sudah menerima hukum-hukum firman Tuhan di dalam hidup kita. Secara lahiriah kita menerima janji-janji, mendapatkan janji. Kalau engkau sakit, datang kepadaku. Tuhan mengatakan, aku ini Jehovah Rafa memberikan kesembuhan. Kalau engkau hidup di dalam kekurangan, aku ini Jehovah Jireh yang menyediakan semua kebutuhan. Aku kalau engkau merasa sendiri, Tuhan mengatakan, aku ini Jehovah Sikedu karena aku ini menyertaimu. Aku ini Jehovah Shalom yang memberi engkau damai sejahtera. Kita menerima janji itu di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan ada janji-janji yang begitu luar biasa. Apapun persoalan saudara, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Tetapi apakah benar-benar kita bisa melakukan, menerima semua janji-janji itu di dalam hidup kita? Dunia mengatakan 2023 masa yang kelam. Saya tidak tahu saudara percaya atau enggak. Saya katakan Tuhan enggak. Boleh sak dunia ngomong. Tapi saya katakan saya anak Tuhan. Saya mempunyai Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Dan saya menghidupi diri saya dengan pribadinya. Tidak ada kata kalau ataupun segala sesuatu sulit. Saya tahu Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Betul? Hidup kita ini seperti gambarannya tuh kehidupan kita ini saudara tahu puzzle ya.
Ada yang enggak tahu pasal enggak? Tahu pasal ya? Pasal ini kalau cuma 5 biji, 10 biji anak kecil bisa melakukan, betul. Tapi kalau masalahnya banyak, potongan pasalnya semakin banyak. Ya. 1000, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, sampai terlihat satu gambar yang jelas. Kehidupan kita tuh sama. Tuhan memberikan ini ya, hal ini kepada saya. Semakin banyaknya masalah, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan pasal di dalam hidup kita sesulit apapun. Kalau pasalnya belum selesai kira-kira kurang 2-3 biji, berarti kita masih perlu proses. Tuhan sedang mengerjakan. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu pasti akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan pasal yang masih belum terlihat itu akan diselesaikan oleh Tuhan dan akan terlihat satu gambar yang sangat baik. Saudara, di sini dikatakan bahwa bukan hal-hal lahiriah tetapi keadaan batin inilah yang menjadikan seseorang Yahudi sejati sebagai anak-anak Allah. Jadi saudara jangan mau ya ikut-ikutan ya. Nanti suruh sunat yang para pria ikut mau sunat, jangan ya. Yang perlu disunat, hati kita ini loh perlu disunat. Pikiran kita ini perlu disunat. Perkataan kita ini perlu disunat. Langkah saudara pergi ini yang perlu disunat. Bukan lahiriah tetapi dikatakan di sini batiniah kita. Kalau ada orang yang marahi kita, hatinya mulai disunat hati kita. Kita siap enggak hatinya disunat? Saya tak tahan dulu ya, sudah ya. Nanti kalau sudah selesai baru ngomong-ngomong, enak. Kenapa kok saya dimarahi gitu ya. Nah, dikatakan bahwa bukan hal lahiriah tetapi keadaan batiniah yang menjadikan seseorang itu satu pribadi yang sejati, pribadi manusia yang sejati, yaitu sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau engkau mau disebut anak-anak Allah, ya, kalau hatimu penuh dengan damai, maka engkau disebut anak-anak Allah. Baca ya di dalam Injil ya. Dikatakan, kalau engkau membawa sebagai anak-anak Allah, kamu harus hidup berdamai, menjadi orang damai. Ya, saya ngambil kata-katanya Pak Didik ya. Kita harus menjadi orang damai. Orang damai itu kemana kita pergi, kita tuh membawa damai sejahtera. Ya. Sunat yang sejati adalah sunat hati kita. Saya tambahkan bukan sunat hati, tadi saya sudah sebutkan. Pikiran, perasaan kita perlu disunat. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 16 saya baca, sebab itu sunatlah, ini zaman perjanjian lama loh saudara. Firman Tuhan sudah menuliskan, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk keras kepala sakar pedewek. Saya tambahkan. Ya. Hatimu itu disunat. Karena Tuhan itu melihat bangsa Israel itu bangsa yang keras, semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri. Musa mengatakan, pada suatu waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang Yahudi, kenapa Musa itu mengizinkan orang bangsa Israel itu bercerai? Sebenarnya kalau kita melihat di dalam hukum Taurat, tidak boleh berzina kan? Tuhan Yesus mengatakan, Musa mengizinkan karena kekerasan hati kita. Kalau kita semakin hati kita keras, ya kita tidak mau berdamai dengan Tuhan, maka semakin keras. Dan Tuhan itu dibiarno, sudah sak mau nih kamu. Ya. Sampai bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi Tuhan akan memberikan kesempatan kita untuk kita terus melakukan apa yang kita mau. Tetapi kalau pada satu titik orang itu kembali, Tuhan itu akan menerimanya kembali. Bukan berarti kita mau, ya sudah enggak apa-apa wes, engkau pada akhirnya saya akan ngomong sama Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Kalau saudara dan saya tidak menyunat hati kita, dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang mati. Kata dari hidup kan mati, lawan katanya.
Kalau engkau tidak menyunat hatimu dan menyunat keturunanmu, maka tidak mengasihi Tuhan Allahmu, engkau tidak boleh kehidupan. Saudara, kebahagiaan itu bukan aja kita akan terima saat kita ada di dalam kerajaan sorga, tetapi damai sejahtera sukacita akan kita alami selama kita di dunia. Kalau kita mau belajar menyunat hati kita. Dikatakan bukan kita saja menyunat keturunanmu. Perlu dipikirkan ya para orang tua untuk mempersiapkan anak-anak. Tuhan mempercayakan kepada kita, kalau saudara belum menikah, saudara mungkin tidak punya anak, ya, saudara punya momongan rohani, ya, perlu mempersiapkan mereka, keturunan kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya hari ini saya mau batalkan untuk saya khotbah. Saudara, saya sudah ngomong Henry, tolong gantiin saya ya. Saya nih repot banget di rumah. Rasanya tidak bisa untuk pergi. Saya tuh sampai berdoa, Tuhan saya ini ingin melayani hari ini. Ya, bagaimana caranya? Karena di rumah, saya sekarang ini punya momongan umur 1,5 tahun. Ya, kalau pagi saya harus urus ya, gitu ya. Jadi kalau pagi sambil lari-lari gitu ya, ngurusin gitu ya. Nah, karena anak saya nganterin anaknya yang besar sekolah. Saya katakan, karena saya mempunyai kerinduan, Tuhan aku mau pergi, untuk pergi pelayanan. Diatur sedemikian, ya, sehingga saya bisa pergi. Saya katakan, Henry, saya siap melayani hari ini. Di sini dikatakan bagaimana, katakan kita ini harus mempersiapkan apa? Keturunan kita, generasi kita menjadi satu generasi yang mengasihi Tuhan, bukan aja mengasihi mengenal Tuhan, tetapi memberikan segenap hatinya, ya, dengan segenap jiwanya. Lakukan apa yang saudara terima dan saudara lakukan kepada keturunanmu. Mari para orang tua yang ada di tempat ini, jadilah hidup kita teladan bagi mereka. Di dalam apa? Perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam pikiranmu. Di dalam hal kita bertindak. Kalau anak kita besok niru kita, berarti saudara pernah menabur dalam hidup mereka. Kalau dulu saudara, kalau kita tidak pernah nabur, kita tidak nuai. Kalau sekarang kita menabur hal yang tidak baik, maka besok kita akan menuai di anak-anak kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, aku menyunat hatimu dan menunat keturunanmu. Ya, dikatakan di dalam Kolose, karena itu slide-nya, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, apa aja sih menyunat hati itu apa saja? Lu kan enggak bisa semua, enggak apa-apa. Saudara kan belajar dan saudara harus lulus. Tadi saya katakan kalau anak saudara sekolah enggak lulus, saudara pasti gimana sih sekolah enggak lulus-lulus. Begitu pula kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu percabulan. Kalau orang tua masih suka lihat film cabul, jangan salahkan anaknya kalau anaknya juga suka lihat film porno. Segala sesuatu yang najis. Najis dalam perkataan, ya. Ngomel-ngomel, ngomong semuanya yang kotor-kotor. Kalau anakmu niru, karena saudara pernah menabur. Hawa nafsu bisa macam-macam. Ya. Hawa nafsu bukan aja bicara soal seks, tetapi hawa nafsu ingin sesuatu, ya, karena untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nafsu jahat, keserakaan, penyembahan berhala. Loh, kita enggak pergi nyembah berhala ya, kita enggak kemana-mana, ke dukun enggak. Apa yang ada di dalam saudara berhala saudara? Setiap kita pasti punya berhala dalam diri kita. Berhala itu kebanggaan yang kita punya. Ya. Berhala itu bukan bicara patung. Berhala bicara tentang kesukaannya kita. Apa yang menjadi kesukaan dan prioritas di dalam hidup kita. Adakah berhala di dalam hidup kita? Mari kita mulai belajar menyunat semuanya itu. Proses selama kita hidup, proses untuk kita belajar. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, boleh marah, tetapi tidak boleh sampai besok Pak. Bukan berarti hari ini saudara marah di pol-polno ya, tidak. Tetapi
Selewat matahari terbenam, marahnya harus sudah selesai. Geram kejahatan. Ya. Sekarang kejahatan begitu sangat banyak sekali bermacam-macam. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Khususnya pasangan-pasangan tidak boleh saling berdusta ya. Artinya tidak ada dusta di antara suami istri. Tiada dusta di antara kita ngomonglah apa adanya dengan kasih. Ya. Sebagai penutup, slide yang terakhir, marilah kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus menerus. Proses hidup kita ini proses belajar. Kalau hari ini jatuh, seperti anak kecil. Kalau saudara punya anak kita kan belajar jalan toh. Belajar jalan, bolak-balik jatuh, terus kita sudah enggak usah jalan. Anak kita enggak akan jalan. Tetapi kita akan bimbing dia, enggak apa-apa nak jatuh, ayo ditonton lagi, jatuh dan akhirnya dia bisa jalan. Dikatakan terus menerus. Kalau hari ini gagal, Tuhan aku besok mau belajar lagi. Besok gagal, mau belajar lagi. Ya jangan gagal terus. Harus ada targetnya selesai. Nah ya, diperbarui terus menerus supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar. Kalau saudara tidak mau belajar, maka kita tidak akan memperoleh, diri kita tidak akan diperbarui. Maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Saudara, ilmu bisa kita pelajari di sekolah, di kuliah, betul? Orang bisa punya titel sampai PhD, doktor, atau titel yang mana lagi yang tidak. Tetapi pengetahuan yang benar, hikmat itu datangnya kalau kita mengasihi Tuhan dan datangnya dari firman Allah. Pengetahuan yang benar dan hikmat tidak bisa belajar. Orang yang tidak sekolah juga punya hikmat. Kalau hidupnya takut sama Tuhan. Kalau dia mau menanggalkan manusia yang lama, maka dia akan diberi hikmat, marifat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia lainnya. Itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Diperbarui terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi saya katakan, setiap kali apa yang kita lakukan, apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, nyeneng nondak ya buat Tuhan ya kalau aku melakukan seperti ini. Saya berterima kasih kepada tim media, yaitu khususnya Jin, tidak ada di sini ya, yang sudah menemukan salah satu komunitas kita ya. Salah seorang komunitas kita yang ada di daerah Keputaran. Pada waktu saya dia berbicara kepada saya tentang ini, saya katakan Tuhan, banyak yang kita layani, tetapi banyak juga yang kita lewatkan di dalam pelayanan kita. Seorang bapak, waktu itu Januari, Jen ketemu dengan bapak itu, waktu ada fellowship di sini, dia bawa tongkat, maka mulailah terjalin komunikasi, sehingga ada Jen mulai kunjungan ke tempat itu. Dan pada waktu dia share tentang foto-foto itu, saya katakan Tuhan, saya merasa hati saya begitu sangat sedih luar biasa. Ada di dalam bagian pelayanan kita, begitu luar biasa di Pondok Kasih. Kita Pondok Kasih jadi satu yayasan yang terkenal di mana-mana. Tetapi ada satu bagian kehidupan yang di dekat kita, di sekitar kita yang kita tidak pikirkan. Saya berikan masukan kepada tim SCC, katakan kunjungi, bawa sesuatu, lakukan sesuatu. Karena ini yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara itu ada di tengah-tengah kita? Kita peduli kadang-kadang untuk hal yang besar, tetapi bagaimana dengan hal yang kecil? Saya bersaksi sebagai penutup, saya bersyukur mempunyai anak-anak yang sangat baik. Anak-anak saya itu mulai kecil kami ajarkan untuk peduli kepada orang-orang yang ada di rumah. Kalau kami beli makanan, ya sesuatu makanan ya kita bawa. Saudara, siapa yang ditawari lebih dulu? Para pembantu saya. Mbak, sini Mbak, ambil piring ya Mbak ya, kita bagi makanannya. Apa yang kami makan di meja, mereka makan. Kami beli apapun, mereka selalu dapat bagian. Itu berlaku bukan satu anak, 3 orang anak saya juga melakukan hal yang sama.
Kalau dia pergi dari sesuatu, dia pergi ke toko, beli makanan di rumah, dia selalu beli untuk bagiannya mbak-mbaknya. Ya, saya bersyukur karena apa? Dimulai dari orang yang ada di rumah tangga kita. Peduli enggak? Bagaimana dengan saudara dan saya yang ada di Pondok Kasih ini? Pernah dengar enggak ada teman-teman kita di antara kita juga sangat kekurangan. Kadang-kadang enggak bisa makan. Maaf bicara karena enggak cukup persembahannya. Waktu saya mendengar mereka hanya makan mie goreng, sedih hati saya. Saya juga berterima kasih saya mendengar hal ini. Berarti kalau saya mendengar, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau saudara punya makanan lebih, pikirkanlah teman-teman yang ada di kita. Kalau mau cari informasi siapa nanti ngomong sama saya deh. Mari kita bersama-sama peduli. Melakukan itu untuk saudara-saudara kita terlebih dahulu. Di tempat ini. Tuhan akan membawa kita ke hal yang lebih baik lagi. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang yang bersunat, orang Yahudi, ya, orang bersunat dan orang yang tidak bersunat, orang barbar atau skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kalau kamu lakukan itu seperti kepada Tuhan. Mari tim musik saya undang maju ke depan dan tim singer untuk membantu saya menyanyikan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan nyanyikan satu pujian. Aku mau Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenalmu. Mari saudara, dari setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita menundukkan kepala, kita berdoa masing-masing. Tuhan, kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi, mari bukalah hatimu supaya Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang kita lakukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saudara, pujian ini kan kita tujukan kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Kalau kita berkata kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, pasti saudara akan bicara dengan lembut kan? Pap, kamu tahu aku sangat mengasihimu. Istriku, aku sangat mengasihi. Nyanyikan pujian ini bukan karena saudara pernah hafal pujian ini. Nyanyikan dari hatimu, Tuhan, ini aku. Aku mau buka hatiku, aku mau rindu Engkau lebih dalam lagi, mengenalmu lebih Tuhan. Supaya apa kalau Engkau ada tinggal di dalam hatiku, aku mau setiap kali aku melangkah, aku berpikir, aku berkata-kata, semua menyenangkan hatinya. Kalau saudara mengasihi pasanganmu,
Saudara akan melakukan yang terbaik untuk pasanganmu. Saudara akan layani pasanganmu. Begitu pula kalau kita mengasihi Tuhan, saudara akan lakukan semuanya itu karena saudara merindukan Dia pribadi dalam hidup. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Setiap pribadi datang kepada Tuhan dan mengatakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami. Mungkin kami tidak bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Mungkin kami terus akan belajar Tuhan. Satu kali mungkin kami akan jatuh. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan tuntun kami, ajar dan didik kami untuk kami terus bisa mengasihi Engkau lebih dari segala apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi boleh merasakan firman yang sudah disampaikan dan Roh Kudus akan mengerjakan di dalam setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang memimpin perjamuan suci. Mari kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Inilah pernyataan kami Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau. Oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan Engkau telah membuktikan cinta kasih-Mu yang besar. Yakni pada saat Engkau menyerahkan diri untuk digiring sampai di atas kayu salib. Dengan tangan-Mu yang terbentang, kaki yang menancap di kayu salib itu, bahkan darah-Mu yang kudus harus Engkau relakan untuk menjadi korban tebusan bagi kami semua orang berdosa. Karena itu kami sungguh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan demi penebusan kami semua orang berdosa, untuk memperoleh karunia keselamatan dan kehidupan kekal. Untuk ini Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang terindah kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus, sebagaimana yang Tuhan lakukan sebelum Engkau menyerahkan diri dengan para murid. Izinkan kami dan layakkan kami di dalam prosesi perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Demikian hamba-hamba-Mu yang juga ambil bagian untuk melayani juga Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami lanjutkan untuk prosesi perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Lebih dalam Lagi ku rindu Kau Tuhan, sebab lebih dari apa yang kuteruskan kepadamu yang ada. telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. lebih dalam lagi, ku rindu Kau Terimalah Tuhan, lebih dari segala Tuhan Yesus yang ada. juga pada saat itu Lebih mengambil cawan sesudah makan. lagi, ku cinta Kau Lalu Ia berkata, Yesus, Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah. lebih dalam Sekarang bagikanlah, ku rindu Kau Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu segala telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atas, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku lebih dalam lagi, ku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. segala yang ada. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Lagi, ku cinta Kau, lalu berkata, Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. lebih Perbuatlah ini lagi, setiap kali kamu rindu Kau, meminumnya menjadi peringatan akan aku. lebih dari segala yang ada. Terimalah Lebih dalam tubuh dan darah Yesus Kristus Kau, Yesus,
Perlahan-lahan untuk yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan dipersilahkan berdiri. Barangkali ada di antara yang belum menerima, boleh melambaikan tangan untuk supaya dilayani. Sekali lagi untuk semua yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membuka masing-masing dengan penuh penghayatan dan ungkapan syukur dan penuh iman percaya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan penuh penghargaan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus yang telah menyediakan diri menjadi korban tebusan, yang menyerahkan tubuhnya bagi kita. Bukankah roti yang kita angkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini? Kita imani, kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kini mari kita angkat cawan anggur dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan mari kita semuanya meminumnya dengan ucapan syukur, iman percaya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk mendoa syafaat dipersilahkan ke depan. Kita terus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu disilahkan duduk. Silakan untuk mendoa syafaat. Oh, persembahan dulu, baik. Kalau gitu mari kita sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik adanya dan senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setelah kami melakukan perjamuan kudus ini, kami masih akan banyak melakukan kegiatan kami. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau utus untuk menyertai memimpin kami akan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam kami menjalankan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami pun juga ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur berikutnya. Yang mana kami percaya bahwa tatkala kami memberi, sesungguhnya kami tidak kehilangan. Tetapi justru kami akan memperoleh berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah persembahan ini pun juga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian kami siap untuk melanjutkan jalannya ibadah ini sampai selesai nanti dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kembali saya serahkan kepada yang membawa acara. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas boleh untuk menjalankan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
penyampaan sekalian doa berkat. Saya persilakan maju. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kami semua boleh menaikkan pujian dan hormat pengagungan kami kepada Engkau lewat persekutuan ibadah Yayasan Pondok Kasih yang ada di Surabaya maupun yang ada di luar Surabaya, yang mengikuti online yang ada di Simalungun, NTT, Papua, Jakarta. Engkau memberkati mereka semua, Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan, penata layanan khususnya yang melayani PAW Singer Musik, Tuhan, tim perjamuan dan juga doa, dan kami semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati mereka semua, Tuhan. Senantiasa berkat berkelimpahan selalu mengikuti kemanapun mereka berada, menjadi keagungan, menjadi kemuliaan. Terima kasih, Tuhan. Dan pada saat ini biarlah Tuhan kami mau berdoa, seluruh pimpinan Yayasan Pondok Kasih yang ada di Surabaya maupun yang ada di luar Surabaya, semua staf yang Yayasan Pondok Kasih, Engkau memberkati mereka semua. Di dalam pergumulan apapun persoalan mereka semua, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Dan kami percaya ada kuasa dan mujizat Engkau akan nyatakan ketika saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan hanya daripada Engkau, Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dan juga ya Tuhan, seluruh pemerintah yang ada di Indonesia ini, Tuhan, yang senantiasa berusaha dan bekerja keras untuk bisa keluar daripada, untuk menangani akan penyebaran virus COVID-19. Dan kami percaya, Tuhan, pencanangan pemerintah kami agar supaya di tahun 2023 ini, Tuhan, Indonesia bebas dari virus-virus, bukan juga COVID-19, tetapi virus yang lain yang bisa menelan korban jiwa yang begitu banyak. Kami juga mau berdoa, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Tuhan, yang mengalami kehilangan sanak saudara, harta benda, atau yang lainnya, Tuhan, yang membuat mereka menderita, sedih dan kecewa. Tuhan, biarlah Engkau menjadi tempat perlindungan, penghiburan, kekuatan bagi mereka semua, Tuhan. Dan biarlah kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan, dan kami akan menyongsong tahun 2030 bahkan 2045 sebagai tahun Indonesia emas. Kami mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua untuk menyongsong tahun emas. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan kami menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia, mematuhi semua apa yang menjadi peraturan dan peraturan pemerintah, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama menuju masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri akan ibadah persekutuan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Wah, ini yang kedengaran cuma suaranya Pak Haka saja. Nah, luar biasa, yang lainnya sepertinya saya nggak mendengar. Sekali lagi ya, Shalom Bapak Ibu terkasih. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kami dari pengurus penata layanan mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu yang sudah setia bersama-sama untuk beribadah di tengah kesibukan kita pada masing-masing. Yang pertama kami ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Lani yang sudah berkenan melayani kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita dalam kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga sampaikan terima kasih terutama kepada Divisi Layanan Umum yang sudah melayani kita sebagai worship leader dan singer. Juga Bapak Ibu yang terkasih yang sudah melayani sebagai pemain musik, kolektan, aser, multimedia, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada dalam pelayanan kami pada minggu ini kurang berkenan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, ada beberapa hal yang akan kami umumkan. Sebelumnya saya menyapa dulu yang ada di ruang Zoom. Ada Pak Herman di sana. Halo Pak Herman. Halo Pak Doni, shalom. Halo, semua. shalom. Ya, terima kasih Pak Herman. Ada siapa di sana? Ya, ada siapa di sana? Ini orang dalam semua ini ya. Ada Dokter Hernadi. Halo dokter, apakah mendengar suara dari kami? Sepertinya tidak mendengar begitu ya. Mungkin ada pasien begitu ya, sehingga lebih fokus ke pasien. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan kita pada pagi hari ini dengan firman yang sudah dibagikan oleh Bu Lani akan dilanjutkan oleh pertemuan kita minggu depan. Nah, siapakah? Nah, sudah ditayangkan ini. Wah, dari wajahnya luar biasa. Dari tangannya sudah menyampaikan sebuah kabar baik begitu ya. Pak Daniel Edi akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan. Apa yang mau disampaikan, mungkin ada suatu tips, trik dalam kita menjalani kehidupan ini, saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu juga pasti tidak tahu. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama jam 9 di tempat ini. Untuk bersama-sama beribadah dan dilayani oleh Bapak Daniel Edi. Oh iya. Ini spesial event ya. Saya membaca dulu. Spesial event Jawa Bermazmur. Nah. Jawa Bermazmur ini seperti apa ini? Apakah ibadah bernuansa Jawa? Ataukah ada klenik-klenik? Atau ada asap-asap begitu? Nah, itu nanti akan ditata oleh tim penata layanan yang pasti. Yang tempo hari kan kita sudah merasakan dan merayakan bagaimana kita bernuansa Tionghoa, Imlek begitu ya. Untuk yang kali ini kita akan bernuansa Jawa. Apakah ada dress khusus, apakah batik semua, atau pakai belangkon semua, atau apapun yang terjadi, atau bahasa Jawa semua, itu nanti akan ditata kemudian. Boleh pakai baju Jawa begitu ya. Iya, yang wanita pakai sanggul begitu ya Bu. Nah, itu yang akan menjadi pelayan firman untuk besok. Izinkan saya menyampaikan bahwa besok tanggal 17 Maret, tim yang akan melayani sebagai WL dan singer adalah tim dari sekretariatan. Beri tepuk tangan. Nah, ini uniknya kalau dari sekretariatan ini tidak ada yang orang Jawa ya. Ya, betul ya Bu Indah ya. Tim sekretariatan yang orang Jawa siapa ya?
Oh, berarti sudah dipastikan WL-nya begitu ya, Bu Meti. Nanti bisa diatur ya. Karena di sini banyak orang dari Manado. Kan belum ditentukan, tapi kan di bawah. Betul, di bawah koordinasinya Bu Meti. Tapi bahasa Jawa itu susah, bahasa Jawa itu gampang kok, Bu. Ya, rangkaian ibadah kita pada hari ini telah usai. Jadi kita akan menutup ibadah pada kali ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat di kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.